Kami memutuskan lewat jalur baru, keputusan cepat yang ternyata membagongkan karena walaupun jalur ini benar, tapi kami merasa tersesat. Halo, terima kasih buat semua yang sudah menonton video pertama, yaitu bagian naik. Dan ini adalah video kedua bagian turun. Bagi yang belum nonton video pertama, link ada di kanan atas ya. Bisa selesaikan video ini dulu, baru klik video pertama, atau klik video pertama lalu balik lagi ke sini. Bebas mau pilih opsi yang mana. Mau nggak lanjut nonton juga boleh. Karena aku cukup sadar diri bahwa video ini belum cukup memanjakan mata. Pengambilan gambar maupun editingnya ala kadar, narasinya juga ya seadanya. Karena niat awalnya tuh cuman bikin dokumentasi pribadi. Kalaupun dibagi ya sepotong-sepotong via media sosial. Tapi mungkin angin gunung kelut memberiku wangsit untuk membuat channel YouTube. Jadi, selain sebagai memori perjalanan seorang ibu dan seorang anak lelaki, mungkin pendakian ini juga menjadi penanda awal bagi perjalanan channel YouTube ini. Semoga saja ya. Nah ini jalur turun kita. Nah, tuh sebagian dari yang turun tapi justru pada mulai rame ke atas. Selamat tinggal puncak. Ya. Sama dengan naik, turun juga harus hati-hati banget. Gak usah deh ngomongin jatuh sampai terguling-guling. Sekadar tergelincir lalu terkilir itu sudah sangat mengganggu perjalanan. Bukan bermaksud mengabaikan histori nama ini ya. Tapi aku malah kepikiran bagaimana kalau yang tertulis di sini tuh dinding sambatan. Kalau meratap itu kan kayak buat sesuatu yang tragis banget gitu. Sepertinya kita akan lebih terhubung dengan kata sambat. Walaupun memang di beberapa tempat sambatan itu punya arti yang berbeda ya. Gimana para sobat sambat? Nah, dari sini kelihatan jalur jalan yang di Jalan Wisata nih. Ini jadi berapa hari yang lalu, berapa minggu yang lalu ya? 2 minggu kali ya? Nah, kami lewat sana naik ojek. Jadi, ini bisa naik ojek dari jalur Mancar Kediri. Naik ojeknya berapa tadi? Kemarin deh? 40.000 ya? 40.000 PP. Kalau yang di sini tuh 70.000 PP. Ini memang turun gunung, tapi pada praktiknya nanti kita akan ada bagian naik, yaitu mendaki bukit yang di depan sana itu, baru nanti turun lagi, baru katanya ada bagian naik lagi, baru turun lagi. Seperti itu. Seperti aku bilang di video pertama, pendakian ini sangat berarti bagiku. Selain kembali mendaki, setelah pendakian terakhir 25 tahun yang lalu, mendaki berdua bareng anak itu sesuatu banget. Entah ini momen yang akan terulang lagi atau seumur hidup hanya sekali. Pendakian-pendakian selanjutnya sangat mungkin akan ia jalani bersama kawan-kawannya. Jadi, terima kasih pada Tuhan yang telah memberikan kesempatan ini. Ini ada bagi sistem penyelidikan itu.
Aku sih pengen masih bisa naik gunung lagi. Tapi kalaupun tak bisa, mungkin akan diwakili oleh anak ini. Yang pasti aku berpesan selalu hati-hati, perhatikan safety dan jangan tinggi hati. Puncak bukan untuk ditaklukkan. Jika bisa sampai ke sana, itu bukan semata karena kekuatan, tapi karena alam masih memberikan kebaikan. Nah, bener kan, turun gunung tapi harus naik. Mengenakan kaos tangan yang cukup tebal sangat bermanfaat dalam pendakian ini. Kaos tangan menghindarkan kulit dari rasa panas atau bahkan lecet akibat gesekan dengan tambang. Ini di puncak Bayangan dalam perjalanan turun. Nah, itu bagian bawah. Dan kami nggak tahu itu tadinya di mana. Nggak lihat map juga. Tapi pokoknya kalau lihat kayak gini doang nggak tahu. di titik yang manakah, di arah jam berapakah kami tadi start. Oh ya, di bulan Juni ini setidaknya ada 2 hal penting bagi anakku, yakni dia lulus SMP dan juga dia ulang tahun. Jadi aku menganggap pendakian ini sebagai hadiah buat dia. Tapi ini kan hadiahnya dikasih di awal. Jadi karena begitu sibuknya di seputaran hari H, pas hari H-nya aku justru lupa kalau dia ulang tahun. Kocak banget sih. Maafkan aku ya, Nak. Beberapa saat turun dari puncak Bayangan, kami ketemu sebuah persimpangan kecil. Aku lupa sih memvideokan persimpangannya. Sebelah kanan itu adalah jalur kami naik tadi malam, sedangkan yang kiri adalah jalur baru. Kami sempat bingung mau pilih jalur yang mana. Terus ada mas-mas yang lagi naik bilang jalur kanan maupun jalur kiri itu sama aja, cuman di jalur kiri tangganya lebih sedikit. Dengan pertimbangan jumlah tangga itu, kami memutuskan untuk lewat jalur baru. Keputusan cepat yang agak membagongkan karena kondisi jalurnya membuat kami agak menyesal. Tapi mau kembali naik ke persimpangan juga males. Jadi ya udah, lanjut aja. Ayo. Teh, mandek teh. Banyakan mandeknya mah turunnya. Ternyata turunnya juga tidak sama aja susahnya, sama kayak naik. Apalagi kalau turun itu kan harus nahan ya. Jadi ini ya, kalau lagi pas berhenti gitu aku videokan, nanti kalau udah pas jalan lagi simpan HP-nya. Berbahaya, selain berbahaya bagi keselamatan orangnya, berbahaya juga bagi HP-nya. Gitu. Jadi lewat jalur baru ini ternyata ketemu tangga juga di sini. Cuman ini baru ketemu satu tangga ya. Nggak tahu nanti ada tangga lagi atau enggak di bawah. Tapi at least sejauh ini baru ketemu satu tangga. Nah, kalau pengalaman tadi malam pas naik lewat jalur yang sebelahnya itu berapa tangga? 4 ya. 4 dan kondisinya ya seperti ini semua. Ya curam. Kayaknya ada yang tadi malam kemiringannya lebih tinggi dari ini. Kalau ini ya lebih sih 45. Enggak kok, kuat kok. Nah. Dan ternyata lewat jalur baru ini dipanjang tadi kalau lihat di kitanya. Makanya kita harus dekat kok. Oh, deket. Ya dibilang kesalahan tapi bukan kesalahan juga bukan kesalahan karena aku sih nganggapnya pasti bukan sebuah kebetulan kenapa kami akhirnya memilih jalur ini. Tapi yang pasti ini lebih panjang daripada jalur naiknya.
Sampai di sini kami masih bisa positif dan hahi, tapi setelah ini jalur turunannya cukup curam sampai kami harus merangkak-rangkak. Lalu disambung tanjakan yang cukup panjang dan kami sama sekali nggak berpapasan dengan satupun pendaki lain. Jadi lega banget ketika akhirnya sampai di persimpangan ini. Setelah turunan yang panjang, akhirnya sampai juga di sini. Ini sangat melegakan meskipun masih jauh, karena ini di atas pos 4, tapi sudah di bawah pos 3. Tadi udah kayak benerin nak jalannya gitu ya. Bersyukur sampai sini. Katakan selamat tinggal pada pos 3. Pokoknya udah lega lah setelah meninggalkan jalur baru yang agak lut-lut tadi. Kakiku tak endam es aku. Oke, let's go. Pos 2, pos 1. Selesai. Kau. Selesai. Jadi memang ternyata lewat jalur baru itu kita ekstra 1 jam. Jadi ada monyet di situ. Nggak kelihatan ya. Lihat tuh, lihat pergerakannya tuh. Asal mereka masih jauh ya aman. Tapi kalau mereka mendekat, kita harus menjauh. Oke. Berapa ekor tadi? 3 ya? Lebih. Selamat tinggal pos 2. Dan ternyata di sini banyak monyet. Wah, tuh kaget tadi karena apa itu? Kok rantingnya gerak-gerak sendiri. Setelah kita lihat ke atas baru ternyata ada nyemot. Jangan-jangan dari di bawah. Dibalik itu. Oh iya. Lagi makan. Mamaku. Enggak. Kaget tadi. Katanya kalau lihat monyet itu jangan tatap matanya, itu tips waktu di Bali ya. Udah sampai hutan bambu-bambu gini. Berarti ini udah deket sama pos 1. Tuh. Kakiku udah capek banget dan kotor banget. Pokoknya ini kotor banget nih gara-gara tadi lewat jalur. Lewat jalur baru tadi. By the way, pendakian hari ini cukup ramai. Setelah lewat persimpangan jalur baru tadi, kami berpapasan dengan banyak pendaki lainnya. Dan kami itu berpapasan lagi dengan mas-mas yang membuat kami memutuskan lewat jalur baru. Awalnya sempat ragu kalau itu orang yang sama, tapi ternyata memang iya. Jadi mas-masnya tuh lari bolak-balik gitu loh. Wow banget dah. Ini versi siangnya. Tadi pas berangkat tadi malam nggak kelihatan apa-apa. Ini versi siangnya. Ini tempat penampungan sampah botol minum para pendaki. Sampah-sampah ini nantinya dijual untuk didaur ulang. Selain tidak mengotori alam, sampahnya juga bisa jadi cuan. Jadi sampah jangan ditinggal, tapi dibawa turun ya. Ini dia pos 1 saat kami turun. Kondisinya kontras banget dengan saat kami berangkat. Saat dini hari masih sepi, kosong, melompong. Sekarang sudah penuh dengan sepeda motor parkir. Ini sepeda motor para pendaki yang memilih menggunakan kendaraan sendiri. Kalau kami kan naik ojek. Saat itu bapak ojekku sudah standby, tapi ojek anakku masih dalam perjalanan. Jadi kami nunggu sambil jajan, karena kalau siang para pemilik warung sudah berjualan. Dan ini pemandangan saat kami naik ojek turun ke base camp. Saat kami naik, hamparan kebun tebu dan nanas ini tidak jelas terlihat karena hanya diterangi remang cahaya rembulan. Di sela deru dan goncangan motor, aku lumayan banyak ngobrol sama Pak Warto seputar Gunung Kelut dan juga kehidupan masyarakat setempat. Bahkan aku juga dapat cerita dari si bapak tentang pertemuannya dan perjuangannya menikahi istri tercinta. Seru sih. Laju motor semakin mendekat ke base camp. Di sana ayah dan adik sudah menanti. Aku sungguh bersyukur untuk perjalanan ini. Bagiku ini sangat berarti.
Dan terima kasih untuk yang sudah menonton sampai selesai. Juga terima kasih kalau kalian like, comment, and subscribe. Tapi kalau tidak juga nggak apa-apa. God bless you all.